Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Dimanapun kita berada, biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan turun atas setiap kita yang setuju katakan amin. Ada sukacita yang kita rasakan pada hari ini, yang setuju katakan yes. Angkat tanganmu, kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Sebab Engkau Tuhan yang senantiasa peduli, yang senantiasa memperhatikan kehidupan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, datang kepada Tuhan membawa pujian penyembahan kami. Kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan kami. Terima pujian kami, terima penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kita yang siap angkat suara meninggikan nama Tuhan bersama, katakan amin. Dalam Mazmur 91 ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Setiap kita percaya akan kebenaran firman ini, amin. Kita tinggikan nama Tuhan, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ada sukacita yang kami rasakan saat ini Tuhan, sebab sukacita surga turun atas setiap kami. Ini pujian kami Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, nyatakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Angkat tanganmu, nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah, yeah. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dari awal, nyatakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Angkat tanganmu, nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan, nyatakan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, mari berjalan dengan Tuhan. Ku kan berjalan dari sampai kemuliaan selamanya. Yesus Tuhan,
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ada untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Nyatakan segenap hatimu ya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kejayaan dan kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Nyanyikan Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari dari awal nyanyikan pujian ini lebih lagi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kehormatan dan kemasyuran. Nyatakan dan keagungan dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Nyanyikan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Angkat suaramu nyanyikan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi. Kami nyanyikan Hosana, terpujilah Tuhan selamanya, selamanya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Sembah Dia. Hosana bagimu ya Tuhan. Angkat suaramu, muliakan Tuhan, agungkan, besarkan, besarkan namanya. Segala pujian, segala mazmur kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dede karabasyandi, siede karabasyandi, arababasyandi, arabata karababasi, huya rabata karababasyandi, arabata karabasi, huya rabata karababasyandi, arabata kararasyandi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan selamanya, selamanya. Huya rabata kararasyandi. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, nyatakan Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat
yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Lebih lagi nyanyikan Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Amin, nyanyikan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi angkat suaramu, angkat hatimu, nyanyikan Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi. Angkat tanganmu, nyatakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi nyatakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Sorakan haleluya, glory bagi Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Karalabalaba. Iraba karalaba shandaralabalabalaba. Orapa karalabalabalaba. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau terus hadir bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Ini ibadah online kami yang kesekian kalinya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu keadaan akan berubah menjadi lebih baik dan akan lebih baik. Kami semua anak-anak Tuhan, kami semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna bagi kita semua dan seluruh keluarga besar kita. Hamba-Mu akan menyampaikan pesan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu Tuhan yang berada online saat ini, yang akan menonton di YouTube channel juga Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Biar kami lebih mengerti akan firman Tuhan. Biar kami akan lebih mengenal akan isi hati Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan kami terus mendengarkan suara Tuhan. Melalui mendengarkan firman Tuhan kami ditumbuhkan dan lebih diberi pengertian akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan, boleh kasih jempol, boleh tepuk tangan. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa pada pagi hari ini kita sama-sama lagi di minggu pertama di bulan Oktober. Bagi sebagian negara bagian yang ada di Australia, kita sudah memasuki daylight saving. Waktu kita siang hari lebih panjang sehingga aktivitas kita mungkin akan lebih banyak. Amin. Kita tidak akan kekurangan waktu lagi untuk melihat matahari yang jumlah periodenya makin lama akan semakin panjang untuk sebagian negara bagian Australia yang mengikuti daylight saving. Mari saya akan share mengenai firman Tuhan pada hari ini. Sebentar, perlu sedikit transisi. Saya akan berbicara mengenai pesan Tuhan bagi kita semua yang saya beri judul adalah, masih preparing ya, sebentar. Judulnya adalah My First Love.
Sama-sama katakan saya meskipun masih dalam kondisi mute, my first love. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kalimat my first love, pasti timbul bayangan macam-macam ya di benak kita semua ya. Apa yang sedang dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengerti apa yang Bapak Ibu Saudara sedang bayangkan. Kalimat my first love itu umum, pada umumnya semua kita, bagi yang sudah menikah atau pernah berpacaran pasti tahu bahwa kalimat ini penting sekali. Cinta mula-mula. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kita akan baca di rumah kita masing-masing. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Bila setuju, angkat jempolnya. Amin. 3, 2, 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat silakan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang sudah pernah mengalami first love boleh lambaikan tangan. Yang belum pernah mengalami first love, jangan putus asa, jangan putus harapan. Pasangan hidup Anda sudah tersedia. Amin. Kita dalam iman, kita sudah menerima pasangan hidup kita masing-masing. Tuhan pasti akan kirimkan pasangan hidup yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. First love itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya kasih semula. Hal ini penting. First love itu penting. Kasih mula-mula itu penting. Bahkan Tuhan Yesus berbicara di jemaatnya yang di Efesus melalui Wahyu pasal yang kedua ayat 1-7 mengenai hal ini. Kenapa hal ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita bisa jabarkan apa itu arti first love, pertama kita bisa bilang first love adalah menampakkan dirinya sebagai kasih yang murni. First love juga bisa kita bilang hangat, menggetarkan, serta bersifat spontan, jauh dari sikap pura-pura ataupun rekayasa. First love tidak pernah mau menyakiti. First love rela berkorban tanpa merasa berkorban. First love memberi apa saja demi yang dikasihinya. First love kasih yang menggelora. First love kasih yang menutupi segala sesuatu. First love kasih yang hanya tertuju pada yang dikasihi. Begitu indah kalimatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu indah rasanya ketika mengalami cinta mula-mula. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian sedang membayangkan pasangan yang ada di samping saudara. Atau yang lagi ada di dekat saudara tentunya. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana first love kita kepada Tuhan. Bagaimana cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Saya mengalami cinta mula-mula yang luar biasa ketika mengalami Tuhan dalam kehidupan saya.
Ketika mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mengalami first love juga mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan. Tentunya hasilnya segala sesuatu yang kita rasakan itu berbeda. Dunia menjadi berbunga-bunga. Segala sesuatunya menjadi indah. Bahkan kita bisa senyum-senyum sendiri di jalan ketika kita ingat akan Tuhan. Ketika ingat akan orang yang kita kasih bahkan. Segala sesuatu yang ada di benak kita karena cinta mula-mula itu jadi menggebu-gebu dan luar biasa. Campur aduk rasanya gak karuan bahkan ada yang bilang. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia boleh berkata, apakah cinta mula-mula akan bisa pudar? Kalau dunia berkatanya apa? First love, never die. Benar nggak? Benar nggak? Bisa iya, bisa enggak. Kalau dibilang cinta mula-mula never die dalam hal memori, oh ya kita ingat jatuh cinta pertama kita. Tapi cinta mula-mula bisa pudar? Bisa. Wow, kaget ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin mendengar statement ini rasanya, masa sih first love bisa pudar? Banyak first love yang bisa pudar. Seorang yang kehilangan kasih semula, perasaan dan tingkah lakunya kepada seseorang yang seharusnya dikasih akan menjadi hambar. Sama seperti pasangan suami istri, sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya. Sehingga rumah tangganya pun menjadi hambar. Bahkan rumah tangganya pun bisa berantakan. Karena apa? Cinta mula-mulanya sudah pudar. Kehilangan rasa lagi yang dulu menggebu-gebu. Jadi kalau first love tidak dijaga, tidak dipelihara, akan pudar. Yang setuju angkat jempolnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak memelihara kasih itu akan pudar. Betapa sedihnya hati saya ketika melihat banyak orang yang kasihnya mulai pudar terhadap Tuhan kita. Hidupnya mulai kembali kepada apa yang dunia dulu tawarkan dan kita ambil yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau kita bicara hukum kasih yang Tuhan sampaikan hanya ada dua. Yang hukum yang horizontal, yaitu hukum kasih kepada saudara. Hukum ini juga berlaku ketika kasih kepada persaudaraan itu hilang. Seperti kegagalan jemaat Efesus, kehilangan kasih dalam persaudaraan, banyak terjadi perpecahan. Sama jemaat ribut. Karena apa hal ini terjadi? Karena motivasi, ambisi, persaingan, dan hal-hal lainnya yang sangat buruk. Sehingga kasih kepada saudara-saudara kita bisa lenyap, bisa pudar. Hukum kasih yang kedua adalah loving God. Pengertian kasih mula-mula kepada Allah menunjukkan kasih yang timbul pada diri orang percaya pada saat untuk pertama kali ia mengalami kelahiran baru. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum pernah mengalami kelahiran baru, mungkin belum tahu apa artinya kasih mula-mula kepada Tuhan. Waktu kita dikenalkan, saya pribadi dikenalkan kepada nama Tuhan Yesus. Saya tahu namanya, tapi saya belum jatuh cinta sama Tuhan. Saya belum punya kasih mula-mula sama Tuhan. Saya hanya mengikuti apa kata agama. Tapi begitu mengalami kelahiran baru, hidup saya diubahkan, passion saya kepada Tuhan diubahkan. Seperti gambaran tadi yang saya sampaikan ketika kita mengalami kasih mula-mula, on fire, on fire, on fire, apapun untuk Tuhan, ayo maju, 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 maju. Dan puji Tuhan saya masih memelihara cinta mula-mula saya sampai hari ini. Karena saya tidak mau cinta mula-mula saya pudar. Karena di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ini berkata bahaya sekali kalau cinta mula-mula kita sampai pudar. Saya mau terus menjaga dan saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian juga menjaga cinta mula-mula Bapak Ibu Saudara sekalian.
Karena kalau kehilangan cinta mula-mula, kita akan mengalami hidup yang susah. Cinta mula-mula kepada Tuhan, yaitu kalau pada saat kita seperti ini, saya refresh memori kita semua. Kita semangat dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Setuju? Kita selalu ingin berada dalam hadirat Tuhan, dalam pujian, penyembahan. Dimanapun kita berada, nyetir, masak, lagi bersih-bersih rumah, kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Bahkan kita punya waktu-waktu untuk berdoa khusus sama Tuhan. Kita datang ke sudut rumah kita, ke ruangan tertutup, ke tempat-tempat yang kita bisa ketemu Tuhan. Tempat di mana kita bisa ngomong apa saja kepada Bapa, kepada Allah yang hidup. Kita mencurahkan isi hati kita. Dan kita semangat untuk berdoa. Yang selanjutnya kita juga rajin baca firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Kita rindu fellowship dengan saudara seiman. Kalau di gereja ada acara kebersamaan, siapa yang mau volunteer, angkat tangan langsung. Saya mau. Nggak tahu apa tugasnya, iya siap laksanakan gitu. Wow, semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Melayani Tuhan nggak pakai pamrih, bukan pelayanan yang bersifat profesional, bukan sebagai orang upahan. Nggak ada PK, maju terus. Pelayanan kita dengan kasih pengabdian, kita cinta banget sama Tuhan. Bapak Ibu ingat kalimat-kalimat yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Kondisi-kondisi saat Anda semua mengalami kasih mula-mula. Begitu luar biasa. Tapi Bapak Ibu juga harus ingat semua. Kebalikan dari semua ini adalah kasih mula-mula yang mulai memudar. Kehilangan semangat lagi mencari kebenaran firman Tuhan. Gak mau tahu Tuhan Yesus datang kapan, terserah Tuhan saja. Gak perlu siap-siap, gak perlu hidup kudus. Ketika tanda-tanda ini menyertai kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian harus berhati-hati menjaga sikap hidup. Kehilangan kerinduan dalam hadirat Tuhan, gak pernah lagi mau nyanyi, gak pernah lagi mau muji, gak pernah lagi mau nyembah Tuhan. Gak pernah malas berbicara sama Tuhan, gak mau doa, malas mendengarkan suara Tuhan, gak mau baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam first love, di dalam hubungan daripada cinta kasih, itu adalah bentuknya namanya relation. Relation itu harus dua belah pihak. Tidak bisa relation itu hanya satu pihak. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian maunya cuman berdoa, ngomong sama Tuhan, ngelempar permintaan sama Tuhan, minta berkat sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan, tapi gak pernah mau dengar apa kata Tuhan, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah berbicara banyak kepada kita semua melalui firman-Nya. Anda juga semua berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa Anda. Itulah namanya relation. Relation is mutual benefit to each other. Saling berhubungan, ada manfaatnya untuk kedua belah pihak. Anda bisa merasakan kasih Bapa. Bapa juga bisa merasakan kasih Anda ketika Anda melakukan hubungan yang baik, yang positif tentunya. Ketika Anda sudah gak suka lagi fellowship, ibadah di rumah aja sendiri online, YouTube aja cukup. Wah, banyak pembicara-pembicara hebat di YouTube. Untuk apa ibadah di Zoom? Malu dilihat fotonya masih kucel, belum mandi, dan berbagai macam alasan demi alasan kita bisa keluarkan. This is part of the sign of you losing your first love to God. Fellowship Anda mulai memudar. Kalau gereja bilang kita ada acara kebersamaan, menghindar. Kalau gereja bilang kita ada kesempatan untuk memberkati saudara seiman kita, menghindar.
segala macam hal yang membuat kita jauh daripada persekutuan. This is the sign of you losing your first love. To one another and to God Himself. Nggak tertarik lagi melayani. Pelayanan menjadi beban. Bahkan kita bilang, panggilanku bukan di sini lagi. Wow, begitu gampangnya Anda bilang, panggilanku bukan di sini lagi. Mulai hitung-hitungan. Kalau mau melayani, kalau ada tugas di dalam gereja, mendingan minggu kita kerja, kita dapat uang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan Anda kejar berkat. Berkat tidak bisa Anda kejar. Karena berkat itu seutuhnya dari Tuhan. Yang Anda kejar semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Anda kejar-kejar, kekayaan, nama besar, pangkat dan jabatan, itu apa yang dunia sama tawarkan. Tapi anak-anak Tuhan akan dipelihara siang dan malam. Berkatnya tidak pernah berkesudahan. Anda boleh kerja 9 to 9 seperti dulu saya pernah lakukan. 9 a.m. to 9 p.m. Saatnya Anda kehilangan berkat karena Anda tidak cari dan hidup dalam sumber berkat. It's just like flipping your arm, your hand. Tiba-tiba redundant. Saya tidak inginkan ini terjadi kepada kita semua. Tapi hal ini bisa terjadi, ini bukan ancaman, ini bukan teror, ini bukan intimidasi. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan hal ini adalah kebenaran firman Tuhan. Karena sumber berkat adalah Tuhan Yesus. Sumber berkat adalah yang empunya berkat adalah Tuhan Yesus. Dunia ini hanya menyampaikan apa yang mereka sampaikan untuk membawa kepada maut. Oh, berarti saya nggak perlu kerja, Pak Pendeta. Perlu. Kalau tidak bekerja jangan makan, kata firman Tuhan. Tapi bekerjalah dengan cara yang baik, dengan cara yang cerdas, dengan cara yang hikmat Tuhan. Carilah kerajaan Allah. Bukan carilah kerajaan dunia. Kalau kita mencari kerajaan Allah, kita akan menemukan apa yang menjadi berkat kita. Banyak orang memiliki harta, seringkali saya bilang banyak orang memiliki semuanya. Tapi kehilangan cinta kepada Tuhan. Dalam sekejap, harta yang dikumpulkan oleh orang fasik akan dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak cara Tuhan yang ajaib. Banyak orang punya uang, punya helikopter, punya yacht dan sebagainya. Waterfront house. Anytime they want to sail, they just jump into the boat and go. Ada yang rumahnya ada helipadnya, tinggal naik helipad. Tapi begitu mereka tidak mengalami perlindungan Tuhan, mengalami bencana, mengalami sakit penyakit, uangnya tidak bisa membeli nafas. Nafasnya per mililiter pakai oksigen. Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kehilangan cinta mula-mula. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita semua, termasuk kepada saya. Saya harus menjaga dan memelihara. Kalau tanda-tanda ini timbul di dalam keseharian saya harus mulai berhati-hati. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian juga berhati-hati. Kenapa bisa kehilangan cinta mula-mula? Wow, a big question. Kenapa? Oh, saya nggak mau kehilangan, Pak Pendeta. Tapi ternyata itu perlahan-lahan. Satu, kalau Anda mengalami kekecewaan, sakit, kepahitan, masalah di hati, masalah respon, sama anggota gereja, bersinggungan, dendam, sesama pengerja, sesama pelayan Tuhan. Kepada pendetanya sendiri, kepada gembalanya sakit hati. Kepada gerejanya sakit hati. Anda pasti hilang cinta mula-mula Anda. Yang kedua, semakin mencintai dunia dan semua yang boleh ditawarkan dunia. Seperti iblis mencobai Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Sembahlah aku, maka segala yang kau lihat ini akan menjadi milikmu. Yang ketiga, berada dalam kenyamanan berkat. Orang kebanyakan berkat pun bisa kehilangan cinta mula-mula, saudara. Karena lupa sumber berkatnya. Orang kebanyakan berkat atau udah mulai hidup, mulai mapan. Kalau di Indonesia ukurannya kira-kira ya, mungkin kalau Anda sudah mulai bangun pagi jam 5, Anda pergi ke lapangan golf, kayaknya Anda sudah punya berkat deh.
Ya, sudah punya berkat yang baik. Oh enggak Pak Pendeta, ada juga kita mau lobbying. Ya oke, tapi dengan jam 5 pagi Anda berada di lapangan golf, saya rasa berkatnya sudah cukup. Terus ketika Anda pergi ke lapangan golf jam 5 pagi, sebelumnya Anda tidak melakukan saat teduh. Anda main golf saja sampai selesai. Kemudian Anda kerja dan sebagainya. Akhirnya kehilangan relation. Jadi kebanyakan berkat pun bisa kehilangan cinta mula-mula. Yang ketiga lawannya, yang keempat lawannya berada dalam tekanan masalah, nggak punya berkat. Bisa juga kehilangan cinta mula-mula. Karena apa? Tertekan dengan masalah, kehilangan pengharapan, nggak percaya lagi atas kemampuan Tuhan, nggak percaya bahwa Tuhan bisa tolong, nggak percaya bahwa Tuhan bisa jagai anak Anda, Tuhan bisa jagai usaha Anda, Tuhan bisa jagai pekerjaan Anda, nggak percaya lagi. Karena begitu takut setiap detik dengan kondisi COVID-19 yang menyebar dan menyebabkan krisis ekonomi, saya bisa di PHK. Hai Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah kekhawatiran seujung rambutmu pun jatuh, Tuhan tahu. Jangan khawatir akan hidupmu, akan esok harimu. Semua dipelihara oleh Tuhan. Ingat itu. Ingat bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan kita, I am who I am because what I am. No, you are who you are because God protect you and give you the blessing. Please don't ever forget that. Jangan hidup dalam ketakutan. Anda gak mampu bangkit kalau hidup dalam ketakutan. Banyak para dokter bilang, ketika kita merasa cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya, hormon negatif yang keluar, pikiran negatif yang keluar, langkah-langkah negatif yang kita pilih, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kelima, kenapa kita kehilangan? Kita mulai bosan dengan rutinitas. Bosan gitu-gitu aja, gak ada pertumbuhan. Hati-hati dengan kalimat ini. Kalau kita bilang bosan gak ada pertumbuhan, jangan nunjuk yang keluar, tapi tunjuk yang ke dalam. What we do untuk remove that kebosanan itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang, gereja tidak menawarkan sesuatu program yang menarik lagi. Gereja tidak bisa mengajarkan sesuatu yang memberi makanan yang positif. Gereja dan sebagainya dan sebagainya. Padahal lupa, relation Anda dengan Tuhan itu bukan urusan gereja. Relation Anda dengan Tuhan itu urusan Anda sendiri dengan Tuhan. Karena yang doa Anda, yang dengar baca firman Tuhan juga Anda. Kenapa menyalahkan pihak ketiga dan keempat dan kelima? Yang ketujuh, gak butuh lagi sama Tuhan. Waktu kita sedang ada masalah, Tuhan gak tolong, Tuhan gak hadir. Waktu kita butuh pertolongan Tuhan, Tuhan gak ada di sisi kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga kalimatnya, udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi deh. Banyak saya dengar kalimat itu. Ketika kita memberitakan Injil, kita bicara mengenai kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kasih Tuhan. Ada orang bilang, udahlah jangan ngomong sama gua mengenai Tuhan-Tuhanan. Udah bosen gua dengarnya. Lihat aja hidup gua berantakan. Maaf, hidup Anda berantakan pilihan Anda. Karena Anda tidak memilih respon yang sebaliknya. Kenyataannya di Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang keempat berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di Wahyu 2 ayat yang keempat, saya highlight, meninggalkan kasihmu yang semula. In English, left your first love. Penekanannya, you have lost the depth of love that you first had for me. You lose that. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau kehilangan kasih mula-mula. Bertobatlah, poin yang kedua. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Come back. Kalau itu semua tidak Anda lakukan, aku akan datang kepadamu, kata Tuhan.
Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kita sudah tahu, sudah mendengar dari awal firman Tuhan ini. Bagaimana cinta mula-mula, bagaimana kehilangan, kenapa kita kehilangan. So, Pak Pendeta, bagaimana kita mengembalikan cinta mula-mula kita? Saya mau bertobat, Pak Pendeta, puji Tuhan. Saya udah dengar firman ini buat saya, puji Tuhan, jangan tunjuk orang lain, firman ini buat lu, bukan. Kalau Anda mendengar, Tuhan izinkan mendengar firman ini untuk Anda, bukan untuk orang lain di sebelah Anda, bukan juga untuk orang yang tiba-tiba pop up di pikiran Anda, oh ya si Anu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati ketika Anda mendengar firman Tuhan, tanam di hati firman ini buat aku. Jangan selalu melihatnya keluar, firman ini buat lo. No. Tuhan ingatkan lagi, your first love, your first love, your first love. Now find again your first love. Yang pertama kita baca, lepaskan pengampunan. Bereskan masalah hati. Yang kedua, kalau Anda mau cinta mula-mula Anda kembalikan prioritas hidup Anda dengan urutan yang benar. Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan Anda. Kalau Anda bolak-balik urutan prioritasnya, aku gak mau cari Tuhan, Tuhan bukan nomor satu, uang nomor satu, kalau uang gak aku dapat, hidupku berantakan, keluargaku berantakan, apalagi aku melayani. Itu sudah pakai model-model analogika, logika dunia. Urutan prioritas Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan saudara. Sangkal diri Anda, pikul salib Anda. Di dalam Matius 16 ayat 24, saya nggak tayangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca sendiri nanti. Ibrani 10 ayat 25, ini saya harus sampaikan kembali. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rajin ibadah raya, rajin masuk menara doa, rajin saat teduh, mau dimuridkan, mau dimentor. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian itu hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak pernah mau fellowship, nggak pernah mau gaul sama orang seiman dan sebagainya yang saya tuliskan di sini, pasti akan kehilangan. Taat kepada seluruh firman Tuhan kalau cinta mula-mula Anda mau kembali. Jangan pilih firman yang enak saja didengar telinga tetapi tidak mau melakukan apa yang ada di dalamnya selain yang enak didengar telinga. Kita cuma mau dengar berkat, tidak pernah mau dengar porsi kita harus A, porsi kita harus B, porsi kita harus C. Kekristenan gaya hidup orang percaya bukan menadahkan tangan menerima berkat saja, tetapi juga bekerja, mengerjakan keselamatan Anda akan takut dan gentar, memelihara cinta mula-mula Anda siang dan malam. Itulah kekristenan yang sebenarnya. Ingat yang keenam, ini saya besarin. Ingat Tuhan lebih dulu sayang kita sebelum kita sayang Tuhan. Mengapa kita sekarang harus kehilangan cinta mula-mula kita dalam melayani Tuhan? Dalam bersekutu sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan cinta kita lebih dahulu sebelum kita cinta Tuhan. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menembus dosa kita yang kita harusnya mati, masuk neraka, hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan cinta kita. God love us first before we love Him. Renungkan kalimat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan. Tuhan lebih dulu cinta kita. Bukan upaya kita mencintai Tuhan, tapi Tuhan lebih dahulu cinta sama kita. Tuhan sayang sama kita. Kenapa kita kok tega-teganya sepihak memutus cinta kita sama Tuhan? Sebagai ayat penutup, saya harus sampaikan kembali mengenai Wahyu 2 ayat 7 ini. Inilah yang Anda akan terima ketika Anda tidak kehilangan cinta mula-mula.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Pohon kehidupan berbicara kekekalan. Taman Firdaus berbicara surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda tidak kehilangan cinta mula-mula, Tuhan berjanji, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa untuk kita semua, dibukakan mata rohani kita pada pagi hari ini. Kita mengenal mengenai cinta mula-mula kita kembali. Jangan faktor-faktor tanda-tanda yang tadi sudah ada di kita anggap enteng, kita anggap ringan bahwa it's not problem, it's not problem, it's not a problem. Sampai semua menjadi problem, you realize that you are too late to turn back. Jangan sampai Anda jalan di depan Anda tembok, Anda tabrak door, Anda tidak maju kemana-mana. Ingat, kalau Tuhan izinkan Anda mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Wahyu 2 ayat 1-7, dalam cinta mula-mula jemaat Efesus, bahwa jemaat Efesus kehilangan cinta mula-mulanya. Begitu Tuhan sedih, Tuhan ingatkan, ayo come back. Come to me my son, my daughter. Come to me my son, my daughter. Inilah pesan Tuhan. Jangan kehilangan semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan menutup sharing saya pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba menyampaikan isi hatimu dengan keterbatasan kata-kata dan kalimat hamba. Tapi Tuhan urapi setiap yang mengikuti ibadah ini, baik secara Zoom online maupun di YouTube esok hari. Tuhan yang menambah-nambahkan pengertian yang lebih lagi kepada semua setiap kita. Agar kita semua jangan kehilangan cinta kita, first love kita sama Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, Tuhan datang untuk kita, untuk menebus kita. Bukan Tuhan datang menjadi budak kita untuk memenuhi keinginan kita. Tuhan itu Tuhan dan Raja kita. Ampuni kesalahan setiap hamba-hambamu, hamba sendiri Tuhan. Ketika suam-suam kuku itu mengintip di depan pintu dan mau masuk, mari kita sama-sama katakan, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Deklarasikan, saya tidak mau suam-suam kuku. Saya mau cinta mula-mula saya kembali berkobar, on fire. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih dalam pengurapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sepakat sama-sama katakan amin.
sehingga kesakitan